Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du wa ba'dat tahiyah. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Islam tentang surah-surah pilihan. Kebetulan materi kita pada pagi hari ini adalah tentang surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Baik, anak-anak bisa membuka buku paket yang materi tentang surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kemudian silahkan menyimak video ini. Bapak akan membacakan, nanti anak-anak menirukan. Kemudian kita akan membahas tentang isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan kali ini kita tidak akan membicarakan tentang bacaan tajwidnya. Kita langsung membahas tentang arti daripada surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kita akan artikan per kata. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu, jauhilah oleh kalian, katsiran kebanyakan, minadh-dhanni dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu ismun, perbuatan dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian suka mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, dan janganlah kalian menggibah atau mengguncing ba'dukum, sebagian dari kalian, ba'dun, kepada sebagian yang lain. Ayuhibbu, apakah suka, ahadukum, sebagian dari kalian, ayyakula, memakan, lahma akhihi, daging saudaranya, maitan, dalam keadaan mati, fakarihtumuh, niscaya kalian tidak menyukainya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabun, zat yang maha menerima taubat, rahimun, zat yang maha penyayang. Ya ayuhan nas, hai orang-orang yang beriman, inna, sesungguhnya kami Allah, khalaqnakum, telah menciptakan kalian, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan dari seorang perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian, syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersungku-suku, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian.
Innallaha, sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, khabirun, maha waspada. Pada surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13 ini mengandung pengertian yang sangat dalam yang patut untuk kita renungkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang surah Al-Hujurat ini. Yang perlu kalian ketahui adalah surah Al-Hujurat ini merupakan surah yang artinya adalah kamar-kamar. Dan surah Al-Hujurat itu terdiri dari 18 ayat. Di dalam Al-Quran merupakan urutan surah yang ke-49. Kemudian pada surah Al-Hujurat ada 2 ayat. Ayat yang pertama ayat 12 dan ayat 13. Pada ayat 12 ini ada 3 pelajaran yang harus kita ambil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita sekalian untuk suudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Suudzon. Apa itu suudzon? Suudzon itu adalah berburuk sangka kepada orang lain. Kita menganggap orang lain itu mempunyai kesalahan. Ketika ada sesuatu, mungkin barangkali ada orang lain mempunyai kesuksesan, dia punya mobil baru, punya motor baru, kemudian kita mempunyai prasangka yang buruk. Jangan-jangan itu hasil dari korupsi, jangan-jangan itu hasil dari pencuri. Itu namanya suudzon. Ketika kita melihat ada kawan kita mempunyai nilai yang bagus, kemudian kita buruk sangka, jangan-jangan nyontek, jangan-jangan itu tidak jujur dan seterusnya. Itu namanya suudzon. Suudzon ini sifat tercela yang harus kita jauhi. Jangan ada di antara kita yang punya sifat suudzon atau berburuk sangka. Harus kita hindari. Yang benar kita harus husnudzon. Lawan dari suudzon adalah husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Kalau ada orang lain yang sukses, kita berbaik sangka, itu memang hasil dari kerja kerasnya, belajarnya selama ini sehingga sukses sampai saat ini. Kita harus berbaik sangka. Jadi positive thinking, terutama kita baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita ini sakit, kita harus baik sangka kepada Allah. Jangan-jangan Allah memberikan sakit pada diri saya ini karena saking sayangnya Allah kepada saya, memberikan ujian yang nanti akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya husnudzon. Nah, yang kedua, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada sifat tajassus. Tajassus itu artinya mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau tadi suudzon, buruk sangka kepada orang lain, tapi tajasus ini selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Ketika ada sesuatu masalah, kita ini selalu mencari kesalahan orang lain. Padahal kita sendiri ini kalau mau jujur, betapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Ada sebuah pepatah mengatakan, kuman di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata kita tidak kelihatan. Kenapa? Kadang-kadang kita suka melihat kesalahan orang lain tanpa kita sadari kita punya kesalahan yang sangat banyak. Maka oleh sebab itu tajasus ini juga sifat tercela. Jangan kita ini suka mencari kesalahan orang, tapi yang benar cari kesalahan kita. Karena pada hakikatnya kita punya kesalahan-kesalahan, yang kesalahan-kesalahan itu sebenarnya kalau kita mau sadar betapa banyaknya kesalahan kita. Jadi jangan punya sifat tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga ada sifat namanya ghibah. Ghibah itu apa? Wala yaktab ba'dukum ba'da, menggunjing, menceritakan kejelekan orang lain. Ketika orang lain punya aib, punya jelek, kita ceritakan kepada orang yang lainnya lagi. Ini sifat yang sangat tercela. Bahkan dikatakan di sini orang yang ghibah menceritakan kejelekan orang lain itu sama dengan orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan mentah. Dosanya ghibah itu sama dengan memakan daging orang lain dalam keadaan mentah. Maka jangan pernah kita menceritakan kejelekan orang lain. Apalagi mohon maaf sekarang ini zamannya zaman media sosial. Kita update status tentang kejelekan orang. Kita dapat kiriman dari orang lain tentang kejelekan orang lain, kemudian kita share kepada yang lain. Itu namanya ghibah. Dosa ghibah adalah dosa
yang tidak akan diampuni oleh Allah selama yang bersangkutan belum memberikan maaf kepada kita. Jadi 3 sifat ini sifat tercela yang harus kita jauhi, dan ini sangat erat hubungannya. Awalnya suudon, buruk sangka, kemudian berusaha mencari kesalahan orang lain. Setelah itu temu salahnya, kita ceritakan kepada orang lain. 3 sifat ini sifat tercela yang harus kita jauhi. Jangan pernah kita punya sifat itu. Nah, kemudian pada ayat yang ke-13 di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Awalnya manusia itu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam punya anak Qabil, kembar dengan Iklimah. Kemudian punya anak lagi Habil, kembar dengan Labuda. Kemudian dari itu terjadilah pernikahan silang. Qabil nikah dengan Labuda, Habil nikah dengan Iklimah. Kemudian mempunyai anak, terus punya cucu, punya cicit, punya buyut, terus sampai sekarang ini. Kalau diurut ke atas, kita ini berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, kemudian Allah menjadikan manusia itu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, bersuku-suku. Kita sekarang ini datang di Batam dari suku yang berbeda. Ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan, ada yang dari Papua, ada yang dari Sunda, dan seterusnya. Itu beda-beda suku, tujuannya apa? Lita'arofu, agar saling ta'aruf atau kenal mengenal. Dulunya tidak kenal, orang tua kita mungkin ada yang sukunya berbeda, kemudian menikah, melahirkan kita. Tujuannya ta'aruf, setelah kenal kemudian terjadilah hubungan antara satu dengan yang lainnya, menjadilah kehidupan ini semakin harmonis. Dan ingatlah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha waspada. Jadi artinya kita harus senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kesimpulannya adalah pada surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13 ini, pada ayat 12 ada 3 sifat yang harus kita hindari. Yang pertama suudon, buruk sangka kepada orang lain. Yang kedua tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga adalah ghibah, menceritakan aib dan kejelekan orang lain. 3 sifat itu sifat yang sangat tercela yang harus kita jauhi. Yang kedua, ayat 13 menjelaskan Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya untuk saling kenal mengenal. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa dan pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Baik, setelah menyimak video ini nanti ada kuis, ada soal yang harus kalian kerjakan. Demikian, ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.